Ingin dapatkan pahala abadi hingga negeri akhirat? Yuk donasikan amal terbaik Anda untuk pembebasan asrama santri At-Tasdik. Kalau saya tidak heran, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la ya'ti yaumun illa wa huwa syarrun minal yaumil ladzi qablahu. Tidak ada satu hari, kata Nabi, kecuali hari itu akan lebih buruk daripada hari-hari sebelumnya. Kata Ibnu Mas'ud, lebih buruk dari sisi ilmunya. Makanya sebaik-baik manusia zaman sekarang itu tidak akan melampaui kebaikan manusia zaman dulu. Sepintar-pintarnya ulama zaman sekarang itu tidak akan sepintar sedalam ilmunya ulama-ulama zaman dulu. Makanya lihat kitab-kitab para ulama zaman dulu begitu berkah. Ya, dibaca. Ucapan mereka sedikit tetapi maknanya luas. Berbeda dengan orang-orang zaman sekarang. Ucapannya seabreg tapi maknanya seiprit. Namun diringkas teh kajian teh 2 jam eta teh. Pas diringkas intina ngan 5 menit gitu. Muter we di dinya. Ya, itu keberkahan ulama-ulama zaman dulu. Bahkan kitab-kitabnya pun Masya Allah ini kalau zaman dulu ada bestseller, ini bestseller ini. Ya, cuma gak pernah tulis-tulis bestseller ulama zaman dulu itu. Gak kayak zaman sekarang kan bestseller gitu. Nanti saya mau nulis buku mau ditulis sengaja bestseller. Handapna insya Allah. Nah gitu ya. Sing leutik tulisanna ngarah teka baca gitu. Pas ditinggal nah insya Allah itu kan gitu ya. Nah, bestseller insya Allah. Nah itu menunjukkan keikhlasan. Keikhlasan ulama-ulama zaman dulu di dalam menyebarkan ilmu. Tidak ada keinginan-keinginan untuk dikenal orang, untuk masyhur. Makanya ulama zaman dulu gak pernah bikin fans club itu gak pernah. Gitu ya. Sahabat Ucan gak pernah gitu zaman dulu itu. Iya. Gak pernah zaman dulu. Nah, di sini kemudian ikhwan coba lihat antum disebutkan guru-guru Imam Ahmad ya. Guru-guru Imam Ahmad dalam ilmu hadis seperti Yahya ibn Sa'id al-Qattan, kemudian Abdurrahman bin Mahdi, Yazid bin Harun, Sufyan bin Uyainah, Abu Dawud At-Tayalisi, kemudian ada Waqi ibn Jarrah, Al-Imam Syafi'i sendiri, Abu Yusuf. Abu Yusuf itu muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dan banyak lagi. Para ulama zaman dulu itu gurunya gak 1, gak 2, banyak. Imam Bukhari sampai 1000 katanya. Konon sampai 1000 gurunya itu. Nah antum gurunya berapa? Berapa coba gurunya? Ya, jangan 1 guru itu, harus banyak. Supaya antum tahu bahwa suatu saat antum akan menemukan ternyata ada pendapat-pendapat yang berbeda di antara guru-guru antum itu. Yang satu berpendapat ini, yang satu berpendapat itu, dan kedua-duanya pasti memiliki dalil. Ketika antum memiliki banyak guru, maka wawasan antum bertambah. Dada antum lebih lapang untuk menerima perbedaan pendapat. Gitu, dan tidak ada seorang ulama yang kemudian bisa menguasai seluruh ilmu itu enggak ada. Makanya kenapa para ulama itu gurunya banyak. Terkadang dia mengambil satu ilmu dari yang ini dan mengambil ilmu yang lain dari ulama yang lain. Nah, oleh sebab itu saya sarankan kepada antum untuk banyak mengambil ilmu dari para guru-guru yang ada. Itu ya, selama memang mereka mengajarkan ahlus sunnah wal jamaah. Ambil dari mereka, jangan terfokus kepada satu orang saja. Kalau antum terfokus pada satu orang, guru antum meninggal, mau belajar sama siapa? Gitu, aduh maut tuh si Ustadz. Kasahannya abdi diajar. Kan gitu, bingung ya. Bingung gitu. Akhirnya malas lagi untuk ngaji. Nah oleh sebab itu, antum boleh mencintai Ustadz antum. Tetapi antum harus lebih mencintai ilmu yang dia berikan. Kalau ilmu yang antum cintai, maka antum akan mencari ilmu itu dari orang-orang atau dari guru yang mana saja. Selama dia mengajarkan kebenaran kepada antum. Gitu ya. Jadi jangan sampai fanatik kepada 1-2 guru saja. Karena para ulama tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kemudian antum bisa baca di sini bagaimana pujian-pujian ulama kepada Imam Ahmad ya. Ya, ada ucapan Imam Hasan Ibn Ar-Rabi, beliau mengatakan jikalau tidak ada Imam Ahmad, niscaya banyak orang yang mengada-adakan bid'ah dalam agama. Tuh, Imam Ahmadnya ada tapi masih ada saja bid'ah ya. Apalagi kalau tidak
Ada gitu. Kemudian Ibnu Qutaibah mengatakan sesudah wafat Imam As-Sauri, lenyaplah waro. Waro itu sikap hati-hati dalam beragama. Sesudah wafat Imam Syafi'i, lenyaplah sunnah. Dan sesudah wafat nanti Imam Ahmad, maka akan merajalela perbuatan bid'ah. Terbukti tidak? Terbukti. Ya. Jadi seolah-olah Imam Ahmad itu benteng. Makanya kenapa beliau dianggap sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ada lagi yang mengatakan ini. Imam Ali Al-Madini. Semoga Allah memelihara Ahmad bin Hambal. Karena ia pada hari ini menjadi hujah Allah atas segenap makhluknya. Makanya ikhwan, kalau ada orang membenci Imam Ahmad bin Hambal, sudah bisa dipastikan dia ahlu bid'ah. Gitu. Makanya dulu orang itu menguji ahlu sunnah dan tidaknya dengan kecintaan kepada Imam Ahmad bin Hambal. Kalau ada orang cinta kepada Imam Ahmad bin Hambal, dulu dipastikan dia seorang ahlu sunnah. Kalau ada orang membenci Imam Ahmad bin Hambal, sudah bisa dipastikan dia seorang ahlu bid'ah. Jadi tolak ukur di zamannya itu. Mana ahlu sunnah, mana ahlu bid'ah. Nah zaman sekarang siapa? Maknya Chandra Aditya saja jauhan. Gitu ya, ya jauhan. Bahkan ada seorang alim yang mengatakan kalau ada di zaman sekarang orang seperti Imam Ahmad bin Hambal yang bisa menjadi tolak ukur, lakana bin Baz katanya. Pastilah Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Gitu. Nah jadi itu namanya al-imtihanu bil ashkhos. Menguji akidah seseorang dengan kecintaannya kepada ulama ahlu sunnah. Gitu. Kemudian antum silahkan baca ya di sini tentang dermawannya Imam Ahmad, kemudian kezuhudannya Imam Ahmad. Kemudian ada karya-karya Al-Imam Ahmad bin Hambal dan yang paling terkenal dari karya tulisnya adalah Musnad. Kitab Musnad yang berisi hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disusun berdasarkan sahabat Nabi, nama-nama sahabat Nabi. Dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq dan seterusnya. Jadi hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar apa saja, dari Umar bin Khattab apa saja, itu dikumpulkan di dalam Musnad Ahmad berjilid-jilid. Saya ada tuh di rumah, ngan jarang dibaca. Loba teuing. Gitu ya. Nah, ini jadi motivasi ini. Kemudian di situ ada ujian dan tantangan dan wafatnya Imam Ahmad itu sama dengan bulan lahirnya yaitu Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal beliau wafat dan ketika itu beliau disolatkan oleh 130.000 kaum muslimin. Dan di hari wafatnya 10.000 Yahudi dan Nasrani masuk Islam. Lihat bagaimana berkahnya ulama. Jangankan hidupnya, wafatnya saja bisa menjadi jalan bagi orang-orang kafir untuk mendapatkan hidayah. Ini keberkahan para ulama. Kadang-kadang hidup kita ini malah menjadi penghalang kebaikan untuk kaum muslimin sendiri. Gitu. Ya, 10.000 Yahudi Nasrani ketika itu masuk Islam. Ketika Imam Ahmad meninggal dunia. Dan dalam sejarah tidak pernah ada orang yang disolatkan oleh muslimin sebanyak itu kecuali 2 orang saja. Siapa? Imam Ahmad bin Hambal dan Al-Imam Ibnu Taimiyah. Gitu. Itu 2 orang ulama yang disolatkan oleh ratusan ribu kaum muslimin. Bahkan menjadi sebab hidayah untuk orang-orang kafir.